Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suryadi dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek di zaman sekarang. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan iptek di zaman sekarang sangat pesat dan cepat. Jadi, sebagai masyarakat yang cerdas, bagaimana kita mengikuti alur dari perkembangan iptek tersebut dan mengambil dampak-dampak positifnya serta meminimalisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh iptek itu sendiri. Satu, di bidang sosial budaya. Dampak positifnya: 1. Produktivitas industri dunia semakin meningkat. 2. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 3. Lebih mudah mengetahui berbagai budaya di dunia. 4. Informasi lebih mudah dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dampak negatifnya: 1. Munculnya gaya hidup yang konsumtif. 2. Munculnya sikap hedonisme. 3. Adanya sikap individualisme. 4. Bisa terjadi kesenjangan sosial masyarakat. Adapun solusinya: 1. Filterisasi terlebih dahulu mana yang budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. 2. Mengurangi tingkat konsumerisme. 3. Lebih mencintai produk lokal. 4. Lebih mengenal budaya sendiri dibandingkan budaya asing. Yang kedua, di bidang kebutuhan pokok. Pangan. 1. Dampak positifnya: ditemukannya bibit unggul. 2. Digunakannya mekanisme pertanian yang canggih. 3. Membuat pestisida untuk melindungi tanaman. 4. Meningkatkan produktivitas pertanian. Dampak negatifnya itu tanah semakin mudah tercemar. 2. Mengurangi proses penyerapan air tanah. 3. Pestisida yang berlebihan dapat merusak ekosistem. 4. Mengurangi kesuburan tanah. Jumlah produksi lebih banyak. Dampak negatifnya itu: 1. Kualitas yang dihasilkan tidak terlalu baik. 2. Limbahnya susah dihancurkan bertumpuk busuk. 3. Model pakaian tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Papan. Dampak positifnya yaitu dengan menerapkan teknologi maju, manusia mampu membangun rumah dan gedung pencakar langit menggunakan alat dan teknologi yang modern sehingga tidak menguras tenaga dan waktu. Dampak negatifnya: dengan menggunakan teknologi yang modern, mereka mampu menebang pohon sembarangan dan tenaga manusia tidak terlalu diperlukan karena digantikan oleh mesin. Adapun solusi: dengan cara menggunakan teknologi dan sumber daya alam dengan sewajarnya dan tanpa merusaknya sehingga dampak negatifnya bisa dikurangi. Ketiga, di bidang kesehatan. Dampak positifnya: 1. Sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik. 2. Sumber informasi kesehatan lebih lengkap dan mudah diketahui. 3. Mengurangi biaya dan lebih efisien. 4. Alat kesehatan lebih lengkap. Dampak negatifnya: resiko munculnya penyakit baru. 2. Biaya pengobatan yang mahal. 3. Terjadinya ketergantungan dengan alat medis. Adapun solusinya yaitu menjaga kesehatan dengan baik dengan menjaga pola hidup sehat, berolahraga, dan tidak terlalu bergantung pada alat-alat dan obat medis.
Yang keempat, di bidang transportasi. Dampak positif: 1. Tingkat kenyamanan saat berkendara. 2. Lebih efisien waktu dan tenaga. 3. Lebih mudah dan efektif. Dampak negatif: meningkatkan polusi udara. 2. Menjadikan hidup konsumtif. 3. Biaya yang mahal. 4. Menyebabkan kemacetan di jalan. Adapun solusinya yaitu menggunakan alat transportasi dengan sewajarnya, menggunakan kendaraan umum, menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Yang kelima, di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif: 1. Menghubungkan orang di seluruh dunia. 2. Penyebaran informasi yang cepat. 3. Munculnya media sosial. 4. Sarana berbagi faedah. Dampak negatif: 1. Meningkatkan rasa malas. 2. Terjadinya penipuan dan kejahatan. 3. Konten negatif yang berkembang pesat. 4. Munculnya berita hoax atau bohong. Adapun solusinya yaitu menggunakan sistem informasi dan komunikasi dengan bertanggung jawab, bersosmed dengan baik, berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi dan menghindari konten yang negatif, serta menggunakan sosmed seperlunya. Yang keenam yaitu di bidang industri. Dampak positif: 1. Bertambahnya lapangan pekerjaan. 2. Berkurangnya devisa luar negeri. 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 4. Mengurangi kegiatan impor. Dampak negatif: 1. Sampah dan limbah industri. 2. Meningkatkan pencemaran. 3. Memperburuk kondisi geografis. 4. Mengganggu kenyamanan masyarakat. Adapun solusi yaitu mengelola sampah atau limbah pabrik, tidak melakukan aktivitas industri di sekitar permukiman masyarakat, serta menjaga lingkungan dengan baik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu di bidang sumber daya alam. Dampak positifnya: 1. Mempermudah dalam mengelola lahan dan sumber daya alam yang tersedia. 2. Lebih efisien waktu dan tenaga. 3. Meningkatkan perekonomian. Dampak negatif: 1. Dapat merusak alam atau lingkungan. 2. Biaya yang mahal. 3. Tenaga manusia tidak terlalu dibutuhkan lagi. Adapun solusinya itu dengan cara menjaga alam semesta dengan baik agar kita dapat menikmati hasilnya dengan waktu berkepanjangan dan tidak terlalu menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Dan yang kedelapan di bidang pendidikan. Dampak positif: 1. Munculnya inovasi baru dalam sistem pendidikan. 2. Mempermudah mengakses materi pembelajaran. 3. Munculnya sosial media. 4. Lebih efisien waktu dan tenaga. Dampak negatifnya: 1. Menimbulkan rasa malas. 2. Menimbulkan penyakit. 3. Menjadi kecanduan. 4. Selalu menginginkan yang instan. Adapun solusinya yaitu tidak menggunakan teknologi informasi komunikasi sebagai media satu-satunya dalam pembelajaran, menggunakan sewajarnya, tidak terlalu mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, rajin membaca buku secara manual, dan adanya pengawasan dari orang tua. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.